Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahidu Gobel. Saya dari kelas B jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syariah IAIN Sultan Hamid Gorontalo semester 2. Jadi pada kesempatan ini saya ingin memaparkan materi 5 fikih jinayah, yaitu unsur-unsur tindak pidana, analisis fikih dan fikih jinayah. Jadi yang pertama kita masuk pada pengertian jinayah dan juga jarimah. Jadi istilah jinayah berasal dari kata jana yang memiliki arti kejahatan, pidana, dan kriminal. Jinayah merupakan perbuatan yang bersifat haram atau dilarang, sebab dapat menimbulkan kerugian atau kerusakan, baik itu agama, jiwa, akal, dan harta benda. Hukum pidana Islam terdapat di dalam ruang lingkup hukum pidana, hukum Islam. Kata pidana dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti kejahatan atau kriminal. Contohnya pembunuhan, penganiayaan, pencurian, perampokan, korupsi, dan lain-lain. Kemudian aturan-aturan tersebut dibuat dengan tujuan sebagai berikut. Yang pertama, menentukan jenis-jenis perbuatan yang tidak boleh dilakukan, dilarang, disertai ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu bagi para pelanggar larangan tersebut. Kemudian 2, menentukan waktu dan bentuk yang telah dilanggar yang dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan. Kemudian yang ketiga, menentukan dengan cara pemindanaan yang dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut. Kemudian hukum pidana Islam adalah bagian dari hukum Islam, dan hukum pidana Islam memiliki tujuan yang sama dengan hukum Islam itu sendiri. Banyak ahli hukum berpendapat bahwa hukum Islam mengarah untuk menciptakan kemaslahatan bagi umat beragama Islam, baik dunia maupun di akhirat. Secara umum, pembahasan hukum pidana Islam dapat dibagi menjadi 2 bagian. Ada yang mengatakan fikih jinayah, dan ada juga yang membuat fikih jinayah sebagai sebagian yang terdapat dalam akhir isi sebuah kitab fikih atau kitab hadis yang corak pemaparannya seperti kitab fikih. Fikih jinayah merupakan kitab khusus yang pembahasannya lebih terperinci, aktual, dan akomodatif. Sebaliknya, kitab fikih jinayah merupakan kitab yang belum secara khusus dan bersifat masih sangat sederhana. Kemudian Moeljanto berpendapat bahwa hukum pidana termasuk dalam hukum publik, di mana di dalamnya mengatur hubungan antar negara dan perseorangan dan mengatur kepentingan umum, sedangkan segala perbuatan yang dilarang dan diancam oleh hukum pidana yang bisa dikenai dengan istilah perbuatan pidana atau delik adalah tindakan kejahatan, contohnya penganiayaan, penggelapan, pencurian, dan lain sebagainya. Hukum pidana Islam memiliki konsep yang turun dari hukum Islam yang membahas tentang tindak kriminal. Istilah-istilah tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, ukubah, yang berarti hukuman atau siksa. Dalam istilah terminologi hukum Islam, al-ukubah adalah hukum pidana yang meliputi hal-hal yang merugikan ataupun tindak kriminal. Kemudian yang kedua, jarimah, berasal dari kata jarama, yajrimu, jarimatan, yang memiliki arti berbuat atau memotong. Selanjutnya, secara khusus digunakan terbatas atau perbuatan dosa atau perbuatan yang dibenci. Kata jarimah juga memiliki arti melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kebenaran, keadilan, dan menyimpang dari jalan yang lurus. Kemudian unsur-unsur jarimah atau tindak pidana secara umum. Jadi hukum Islam mengatakan bahwa terdapat unsur-unsur suatu perbuatan yang tidak dapat dihukum kecuali jika terpenuhi semua unsur-unsurnya, baik itu unsur umum maupun unsur khusus. Jadi unsur-unsur tersebut ialah yang pertama unsur formil, yang kedua unsur material, dan yang ketiga unsur moral. Jadi unsur formil atau al-rukun al-asyari, rukun syar'i atau juga disebut dengan unsur formal, yaitu adanya nas syara yang jelas melarang perbuatan itu dilakukan, dan jika dilakukan akan dikenai hukum. Nas syara ini menempati posisi yang sangat penting sebagai asas legalitas dalam hukum pidana Islam, sehingga dikenal suatu prinsip
la hukma li af'al al-ukalah al-murud al-nas, atau tidak ada hukum bagi perbuatan orang yang berakal sebelum datangnya nas. Kemudian adanya undang-undang atau nas artinya setiap perbuatan tidak dianggap melawan hukum dan pelakunya tidak dapat dihukum kecuali ada nas atau undang-undang yang mengaturnya. Ini kemudian yang dimaksud dengan unsur formil, yaitu teks yang melarang perbuatan tersebut yang membuat ancaman hukuman atas perbuatan tersebut. Kemudian yang kedua, unsur material, rukun al-madi. Rukun al-madi atau unsur material ialah unsur yang menyatakan bahwa seorang dapat dijatuhkan pidana jika ia benar-benar terbukti melakukan sebuah jarima, baik yang bersifat positif atau aktif dalam melakukan sesuatu maupun yang bersifat negatif atau pasif dalam melakukan sesuatu. Kemudian yang ketiga, unsur moral atau al-rukun al-adabi. Rukun adabi yang disebut juga unsur moral yaitu pelaku perbuatan itu dapat diminta pertanggungjawaban hukum, seperti anak kecil, orang gila atau orang terpaksa tidak dapat dihukum. Adapun unsur khusus adalah unsur tersebut berbeda-beda sesuai dengan pidananya. Unsur yang terkandung dalam pencurian sangat berbeda dengan yang terkandung dalam perzinahan. Kemudian hukum jarimah dengan larangan syara. Jarimah atau perbuatan pidana, peristiwa pidana atau delik adalah perbuatan yang menimbulkan kerugian terhadap orang lain atau masyarakat, baik secara fisik atau anggota tubuh, jiwa maupun terhadap harta benda, tatanan sosial, nama baik, perasaan, dan hal-hal yang harus dilakukan, pertahankan dan dijunjung tinggi. Oleh karena itu, suatu perbuatan dianggap jarimah apabila dampaknya menimbulkan kerugian bagi pihak lain berupa gangguan baik materi maupun non materi atau non fisik, seperti gangguan ketentraman, harga diri, adat istiadat, dan lain sebagainya. Kemudian di kalangan ahli hukum Islam, jinayah menunjuk pada perbuatan yang dilarang syara sebagai perbuatan yang mengancam keselamatan jiwa dan diancam dengan hudud dan kias, tidak termasuk perbuatan yang diancam dengan ta'zir. Perbuatan tersebut tidak termasuk perbuatan yang diancam dengan hukuman ta'zir. Demikian pula jarimah adalah larangan syarah yang diancam Allah dengan had atau hukuman ta'zir. Hukuman yang dianjurkan harus proporsional dengan pelanggaran yang dilakukan. Al-Quran menggunakan istilah syai'ah untuk menggambarkan berbagai bentuk kejahatan. Syai'ah mengacu pada pelanggaran atau hukuman dalam Asy-Syura ayat 40. Demikian pula kata yang digunakan dalam surat Al-Hajj ayat 60 berasal dari Uqabah. Dalam surat Al-Baqarah ayat 194 kata yang digunakan adalah tidak menggunakan kata yang sama untuk menggambarkan tindakan kriminal, dan hukumannya masing-masing menunjuk bahwa syara sangat memihak mereka. Kemudian hukum pidana Islam dalam Sankai dapat dibagi menjadi 3 kategori. Yang pertama, yang merupakan hak yang diberikan oleh Allah seperti pengenaan hukuman bagi pezina dan pencuri. Kemudian yang kedua merupakan hak asasi manusia seperti penjatuhan hukuman bagi pelanggar yang menggunakan ta'zir dalam keadaan mabuk. Dan yang terakhir yang merupakan hak asasi manusia, hak-hak Allah dan adami, khususnya sanksi hukum atas orang yang dapat diampuni oleh korban dan pembayaran diyat ditetapkan. Kemudian perwujudan kewenangan yang sah yang ditentukan oleh syara harus didasarkan pada amanah, pengabdian, dan tujuan kemanusiaan yang baik. Teks-teks yang ditafsirkan oleh Allah dipandang sebagai bentuk biadab dari hukuman berbasis nilai-nilai kemanusiaan oleh mereka yang kurang iman. Namun karena sebagian individu mengimani ayat-ayat Allah dan menolak ayat-ayat lain, maka keyakinan terhadap teks Al-Quran yang dikaitkan dengan hukum pidana Islam belum jadi jaminan yang kuat
Misalnya berapa banyak umat Islam yang dikenakan hukuman potong tangan, pencuri yang telah divonis oleh majelis hakim, berapa banyak muslim yang dieksekusi karena melakukan pembunuhan. Bahkan mayoritas umat Islam mempertanyakan efektivitas penggunaan hukum Islam, khususnya hukum pidana Islam di Indonesia. Dengan demikian, penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa hubungan jarimah dengan larangan syara adalah sebagai berikut. Yang pertama, hubungan legalitas formal, yaitu adanya nas yang menetapkan perbuatan tersebut terlarang. Kemudian yang kedua, hubungan kualitas, yaitu adanya perbuatan dan risiko yang harus ditanggung. Yang ketiga, hubungan keimanan dengan pengamalan perintah perbuatan syariat Islam. Kemudian yang keempat, hubungan hamba kepada Allah dan kepada sesama manusia. Kemudian yang kelima, hubungan perintah menegakkan keadilan dan nilai-nilai kemanusiaan universal. Dan yang keenam, hubungan hak-hak Allah sebagai al-hakim dan hak-hak manusia sebagai penerima kewajiban dari Tuhan. Kemudian yang ketujuh, hubungan kekuasaan Allah menetapkan sanksi hukum yang setimpal dengan kejahatan yang dilakukan oleh pelanggar hukum. Kemudian yang terakhir, hubungan antara hukum dan tujuan pemberlakuan hukum, yang ini menciptakan kemaslahatan umat manusia. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.